Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trigasi dengan NIM B04222359. Saya dari kelas Gizi D angkatan 2022 dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membawakan materi bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang dimiliki oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Bilangan ini menggambarkan sifat elektron dalam suatu orbital. Quantum number menentukan tingkat energi utama atau jarak dari inti, bentuk orbital, orientasi orbital, dan spin elektron. Setiap sistem kuantum dapat memiliki satu atau lebih bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan salah satu ciri khas dari model atom mekanika di kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Dalam mekanika kuantum, quantum number diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan-bilangan ini diturunkan dari penyelesaian matematis persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Nah, kita masuk dalam jenis-jenis bilangan. Adapun jenis-jenis bilangan kuantum. Adapun dalam pengelompokan bilangan ini, atau dapat dikatakan jenis bilangan kuantum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan huruf N yang menyatakan tingkat energi. Bilangan kuantum asimut atau momentum sudut disimbolkan L yang menyatakan bentuk orbital. Dan yang ketiga, bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan huruf M yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Dan bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin disimbolkan dengan huruf S yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom. Mari kita bahas untuk jenis-jenis bilangan kuantum. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama atau primer digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Bilangan ini tidak bernilai 0. Bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan positif yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Sedangkan kelopak atom dinyatakan dengan huruf K, L, M, N, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama juga berhubungan dengan jarak rata-rata elektron dari inti dalam orbital tertentu. Semakin besar N, semakin besar jarak rata-rata elektron dalam orbital tersebut dari inti, dan oleh karena itu semakin besar orbitalnya. Kita masuk ke dalam jenis bilangan yang kedua yaitu bilangan kuantum asimut atau momentum sudut. Bilangan kuantum asimut sering disebut dengan momentum sudut. Energi sebuah elektron berhubungan dengan gerakan orbital yang digambarkan dengan momentum sudut. Momentum sudut tersebut dikarakterisasi menggunakan bilangan asimut. Bilangan ini menyatakan bentuk suatu orbital dengan simbol huruf L kecil. Bilangan asimut juga berhubungan dengan jumlah subkelopak. Nilai ini menggambarkan subkelopak di mana elektron berbeda.
Untuk subkelopak S, P, D, E, bilangan asimut berturut-turut adalah 0, 1, 2, 3. Sekumpulan orbital-orbital dengan nilai n yang sama sering sekali disebut dengan kulit. Satu atau lebih orbital dengan nilai n dan bilangan kuantum asimut yang sama dirujuk selalu subkelopak. Nah, kita masuk dalam jenis bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik dengan simbol M. Bilangan kuantum magnetik menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet. Tidak adanya medan magnet luar membuat elektron atau orbital mempunyai nilai n dan L yang sama tetapi berbeda, atau M. Namun, dengan adanya medan magnet, nilai tersebut sedikit berubah. Hal ini dikarenakan timbulnya interaksi antara medan magnet sendiri dengan magnet luar. Bilangan ini ada karena momentum sudut elektron gerakannya berhubungan aliran arus listrik. Karena interaksi ini, elektron menyesuaikan diri di wilayah tertentu sekitar inti. Daerah khusus ini dikenal sebagai orbital. Orientasi elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan menggunakan bilangan ini. Di dalam satu subkulit, nilai M bergantung pada nilai bilangan asimut. Momentum sudut L untuk nilai L tertentu ada 2L tambah 1. Nilai buat M sebagai berikut, yaitu minus L tambah 1. Bila L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Bila L sama dengan 1, maka terdapat 3 nilai M, yaitu minus 1, 0, dan minus 1. Bila L sama dengan 2, maka terdapat 5 nilai, yaitu minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. Jumlah M menunjukkan jumlah orbital dalam subkulit dengan nilai L tertentu. Kita masuk dalam bilangan kuantum keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menyatakan momentum sudut suatu partikel. Spin mempunyai simbol S atau sering ditulis dengan ms, atau quantum spin magnetik. Suatu elektron dapat mempunyai bilangan quantum spin S sama dengan positif 1/2 atau negatif 1/2. Nilai positif atau negatif dari spin menyatakan spin atau rotasi partikel pada sumbu. Sebagai contoh, untuk nilai S sama dengan positif 1/2 seperti berlawanan arah jarum jam atau ke atas. Sedangkan S sama dengan minus 1/2 berarti searah jarum jam. Diambil dari setengah karena hanya ada 2 peluang orientasi, yaitu atas dan bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas adalah 50% dan peluang untuk ke bawah adalah 50%. Nah, di sini ada contoh soal. Ada 2 contoh soal, yaitu soal pertama. Sebuah elektron memiliki harga suatu bilangan kuantum utama n sama dengan 5. Tentukanlah masing-masing nilai kuantum yang lainnya. Dan yang soal kedua yaitu tentukanlah bil kuantum, yaitu utama asimut magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Nah,
Kita masuk ke soal yang pertama. Kita membahas soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Sebuah elektron mempunyai harga suatu bilangan kuantum utama n sama dengan 5. Tentukanlah masing-masing kuantum yang lainnya. Di sini diketahui yaitu kuantum utamanya itu adalah 5. N-nya adalah 5. Jadi penyelesaiannya itu nilai n sama dengan 5. Nilai L sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nilai M sama dengan antara minus 1 dan positif 1. Untuk nilai L sama dengan 3, maka nilai M sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi itulah jawaban dari soal pertama. Nah, untuk menjawab, kita masuk dalam soal yang kedua, yaitu tentukanlah bil kuantum. Bil kuantum ini itu sudah termasuk utama azimut magnetik. Tentukanlah bil kuantum yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Nah, yang diketahui ini subkulit itu ada 4D, ya kan? Nah, kita masuk dalam penyelesaiannya. Subkulit 4D berarti harga N sama dengan N dan L sama dengan 3. Jika L sama dengan 2, maka M sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, itulah dia pemaparan materi dari bilangan kuantum. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya berterima kasih karena ya semoga memberikan pelajaran yang baik untuk teman-teman sekalian juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.